Oke, halo selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Semoga kabar Bapak dan Ibu guru semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan semangat untuk mengajar para anak bangsa, para peserta didik supaya untuk generasi ke depan di Indonesia jauh lebih maju dan jauh lebih berkualitas. Oke, saya mohon izin untuk menjelaskan sedikit mengenai topik yang sudah saya dapatkan dari platform Merdeka Mengajar, yaitu tentang Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Oke, sebelum saya melanjutkan penjelasan saya pada kali ini, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rahmat Sugandi, SIKOM. Saya saat ini mengajar di sekolah SMP Kristen St. John di Jakarta. Oke, langsung saja akan saya jelaskan. Dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 modul yang sudah saya pelajari di platform Merdeka Belajar. Yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai seorang pendidik. Lalu modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Lalu modul yang ketiga adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Oke, modul pertama terlebih dahulu, yaitu bagaimana mengenali dan memahami diri sebagai seorang pendidik. Yang pertama adalah mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita sebagai seorang pengajar. Setidaknya ketika kita sudah mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri, itu jauh lebih baik, sehingga kita bisa mengeluarkan potensi yang ada dalam diri kita, juga dalam diri peserta didik atau murid-murid kita sendiri. Yang kedua, mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Lalu menjadi manusia yang merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak tergantung pada orang lain. Ini seperti yang dikutip dari perkataan Ki Hajar Dewantara. Lalu pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ini adalah tujuan pendidikan berdasarkan dari Ki Hajar Dewantara. Pendidikan berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat, dan guru harus adaptif terhadap perubahan. Lalu di modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar, poin pertama adalah pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Lalu kedua, pengajaran merupakan cara penyampaian ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir maupun batin. Yang ketiga, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Keempat, pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Kelima, sistem Among atau Ingarso Sungtolodo, Ing Madya Mangun Karsa Tuturi Handayani. Lalu yang keenam adalah manusia merdeka, manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya sendiri. Lalu di modul yang ketiga adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh dengan adanya 4 poin utama. Yang pertama adalah pendidikan bergerak secara dinamis menyesuaikan keadaan bergerak begitu cepat. Kedua, peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Yang ketiga, perubahan tidak bisa dihindari sehingga cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Lalu yang terakhir adalah guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan asas trikon yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Lalu di modul yang keempat ada materi mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Ada 4 poin. Yang pertama adalah budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Di yang poin kedua, budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Di poin ketiga, budi pekerti peserta didik tak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, tapi juga terbentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Lalu di poin keempat, kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang terisi berbagai macam coretan dan tulisan, sehingga tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti dari coretan dan tulisan tersebut. Nah, lalu di poin terakhir yang di modul kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai seorang guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Lalu yang di poin kedua, perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif peserta didik. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi di zamannya yang saat ini. Oke, demikianlah kelima modul yang sudah saya jelaskan. Apabila ada sebuah pertanyaan
Mohon para bapak dan ibu guru yang hebat membantu saya untuk mengisi kuesioner yang ada di deskripsi video di link yang sudah saya sediakan. Terima kasih, salam sukses selalu, selamat pagi.